Halo teman-teman naik level, jumpa lagi dengan kami. Nah, di video kali ini kami akan membahas mengenai salah satu instrumen yang sifatnya itu adalah pasti-pasti aja. Namanya obligasi, teman-teman ya. Nah, apa itu obligasi, teman-teman ya? Jadi obligasi itu singkatnya adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan, teman-teman ya. Nah, buat apa biasanya pemerintah atau perusahaan itu mengeluarkan hutang? Nah, biasanya karena kalau negara itu karena pendapatannya dari pajak, non pajak ataupun hibah itu lebih kecil dari anggaran pembelanjaannya. Jadi penghasilannya lebih kecil daripada yang harus dikeluarkan sehingga terjadi selisih yang harus mengeluarkan hutang, teman-teman ya. Nah, demikian pula dengan perusahaan. Perusahaan misalnya ingin ekspansi, ingin buka cabang, ingin bangun gedung, atau ingin belanja modal, itu modal kerja gitu ya. Jadi mereka mengeluarkan yang namanya obligasi, teman-teman ya. Nah, obligasi ini ada kupon, teman-teman ya, atau yang kita sering dengar sebagai bunga atau bagi hasil untuk yang syariah. Ya, ada jenis-jenis obligasi berdasarkan kuponnya, teman-teman ya. Yang pertama adalah obligasi kupon tetap. Nah, obligasi kupon tetap ini memiliki return yang sudah pasti dan tidak akan berubah sampai jatuh tempo, teman-teman ya. Misal kita membeli salah satu obligasi yang dikeluarkan dengan bunga itu tetap 8% per tahun, teman-teman ya. Nah, tahun 2022 kita melakukan invest atau pembelian obligasi ini senilai 100 juta. Maka nanti tahun 2023 kita akan menerima 8% atau 8 juta dari 100 juta. Ya, ini biasanya tanggalnya sudah ditetapkan, teman-teman ya. Kemudian tahun 2024 itu juga akan sama, menerima bunganya 8% dikali 100 juta, dan sampai seterusnya sampai 2027 kita akan menerima bunga plus pokok 100 juta akan dikembalikan. Itu kupon tetap, teman-teman ya. Yang kedua adalah obligasi kupon mengambang. Nah, kebalikan nih, teman-teman ya. Kalau mengambang ini artinya suku bunganya itu tidak tetap, artinya bisa berubah naik dan turun sesuai dengan suku bunga acuan dari Bank Indonesia. Nah, ini contoh, teman-teman ya. Kita membeli juga dengan periode 5 tahun ya, dengan kuponnya mengambang, teman-teman ya. Biasanya ada batas minimum, teman-teman ya, kalau kupon ini. Misalnya anggap aja ini kuponnya adalah 8% dan batas minimumnya juga 8%. Nah, ketika kita invest 100 juta di kupon mengambang ini, teman-teman ya, tahun 2023 kita akan menerima 8 juta atau 8%. Nah, kemudian tahun 2024 ternyata suku bunga acuan di Bank Indonesia itu naik 1%, teman-teman ya, sehingga kita akan menerima bunganya bukan 8% lagi, namun 9% atau 9 juta dari 100 juta, teman-teman ya. 2025 juga seperti itu. Nah, semisal tahun 2026 ternyata terjadi sesuatu sehingga suku bunganya turun sampai 2%. Misalnya sampai ke 7%, harusnya kita menerima 7%. Namun karena sudah ada jaminan atau kepastian batas bawah yang akan kita terima, maka kita akan tetap menerima 8%, teman-teman ya. Jadi itu enaknya yang ada kepastian, teman-teman ya. Kemudian tahun 2027 kita juga sama akan menerima bunga plus pokoknya kembali. Kemudian yang ketiga adalah obligasi tanpa kupon. Nah, tanpa kupon ini bukan berarti nggak ada returnnya, teman-teman ya, nggak ada bunganya, nggak. Cuman ini pengembaliannya adalah satu kali langsung di akhir, teman-teman ya. Nah, jadi kita invest di tahun 2022, beli, kemudian ya udah, nanti kita akan menerima seluruhnya di akhir periode tersebut. Misalnya ini contohnya adalah 5 tahun. Ya. Nah, kemudian kenapa, teman-teman, kita kok pilih obligasi sebagai instrumen investasi? Yang pertama, memiliki risiko yang relatif rendah, teman-teman ya. Ya karena kalau obligasi dikeluarkan oleh pemerintah itu pasti ada jaminan dari undang-undang, teman-teman ya. Kemudian untuk yang perusahaan ya tentu saja kita harus lebih berhati-hati. Kalau perusahaan kita harus lihat dulu kapasitas dari perusahaannya, teman-teman ya. Kemudian yang kedua yaitu memiliki kepastian pengembalian. Seperti tadi, nanti misalnya udah pasti nih, oh tanggal jatuh temponya 5 tahun ya, 2 tahun. Kemudian kuponnya juga pasti di atas bunga deposito, teman-teman ya, yang ditawarkan. Nggak mungkin di bawah bunga deposito, pasti di atas. Ya, kemudian dapat diperjualbelikan atau dicairkan sebelum jatuh tempo. Nah, sebenarnya ada obligasi-obligasi itu jenis-jenis tertentu yang bisa diperjualbelikan ataupun dicairkan sebelum jatuh tempo ya. Cuman saya nggak akan jelaskan di sini.
pada intinya pada saat kita awal membeli pasti akan ada penjelasannya teman-teman ya. Nanti pada saat dicontoh akan diinfokan. Ya, jadi enak teman-teman ya. Sewaktu-waktu kita butuh uang di tengah jalan, kita bisa mencairkannya, yaitu dengan mau dijual ke orang lain atau dicairkan sebelum jatuh tempo. Nah, kemudian yang keempat tentu saja kita berpartisipasi dalam membantu negara ya. Kalau negara lagi butuh uang, dia pasti akan berhutang. Daripada berhutang ke luar negeri, di mana bunganya juga akan masuk ke luar negeri, lebih baik bunganya masuk ke rakyat sendiri ya, di mana itu bisa meningkatkan ekonomi negara ya. Dan yang terakhir ini PPh-nya sudah final teman-teman ya, yaitu 10% dan ini bisa berubah sesuai undang-undang karena sebelumnya ini 20% teman-teman ya, dan sekarang turun ke 10% ya. Kita tinggal lapor nanti penghasilan kita dari obligasi ini di SPT tahunan teman-teman ya. Jadi sudah nggak bayar lagi karena kita sudah membayarnya pada saat menerima bunga. Nah, tentu saja ada resiko teman-teman ya di obligasi, walaupun tadi relatif rendah resikonya, tapi tetap ada resiko. Apa resikonya? Yang pertama adalah capital loss. Nah, capital loss ini apa? Capital loss ini ya kita rugi pada saat menjual surat utang kita. Nah, capital loss ini hanya terjadi jika kita membeli obligasi yang bisa diperjualbelikan di pasar sekunder teman-teman ya. Dan terjadi loss ketika ada sesuatu, biasanya ini yang fix kupon teman-teman ya. Misalnya seperti contoh tadi, kita membeli obligasi dengan fix kupon 8% per tahun. Nah, pada saat kita mau jual nih, kita butuh uang, aku mau jual, ternyata bunga deposito lagi naik atau BI suku bunga acuan Bank Indonesia itu lagi naik ke 9%. Ya tentu saja orang nggak mau beli kupon orang nggak mau beli obligasi kita karena obligasi kita cuma 8%. Orang akan mau beli obligasi kita kalau kita harganya turunin nggak 100 juta, misalnya 97 juta atau 95 juta, baru orang mau beli. Nah, disitulah kita mengalami yang namanya kerugian kapital atau capital loss teman-teman ya. Namun capital loss ini kita tidak akan alami kalau kita nggak jual ya. Jadi kalau kita nggak jual ya kita nggak mungkin menerima resiko capital loss teman-teman ya. Dan yang kedua adalah gagal bayar teman-teman, karena ini sifatnya memberikan hutang, tentu saja bisa aja yang dihutangin gagal dalam memenuhi kewajibannya atau gagal bayar. Nah, namun di obligasi ini kalau misalnya yang dikeluarkan pemerintah itu saya rasa aman teman-teman ya, karena dijamin oleh undang-undang. Dan seperti yang tadi saya infokan, kalau yang mengeluarkan adalah sebuah perusahaan, tentu saja kita harus meneliti terlebih dahulu teman-teman ya, seberapa kredibel perusahaan dalam membayar hutangnya. Oke, ini kita akan langsung masuk ke contoh obligasi teman-teman ya, biar lebih gampang. Kita akan langsung ke web kemenku.go.id dan lihat secara langsung obligasi yang ditawarkan oleh pemerintah. Nah, ini kita sudah ada di web kemenku.go.id. Kita di mana bisa melihatnya di menu publikasi, kemudian ada surat utang negara. Kita klik teman-teman. Nah, nanti di sini ada ORI, SBR dan Sukuk. Sukuk ini yang syariah teman-teman ya. Ya, saya nggak akan bahas di sini. Jadi kalau saya akan bahasnya contohnya cuma ORI dan SBR aja untuk menyingkat waktu teman-teman ya. Contoh ini ORI teman-teman ya. Kita akan cek kapan terakhir kali pemerintah mengeluarkan ORI. Nah, ini adalah ORI 021 teman-teman ya. Jadi ORI 021 ini adalah ORI ke-21 teman-teman ya. Udah 21 kali pemerintah menerbitkan ORI. Ya, ini karakteristiknya ini adalah tanpa warkat, tadi nggak ada fisiknya teman-teman ya. Ini scriptless, nggak ada fisiknya. Dan bisa diperdagangkan hanya antar investor domestik. Ya, ini pakainya di fixed rate ya. Jadi jenis kuponnya adalah fixed rate, kupon tetap. Kemudian ada potensi capital gain atau capital loss seperti yang tadi saya infokan ya. Resikonya bisa loss tapi bisa untung juga ketika bunga depositnya ternyata turun gitu teman-teman ya. Minimal pembelian 1 juta teman-teman dan maksimal 2 miliar. Ya, ini teman-teman ya. Kupon dan pokok ini dijamin oleh undang-undang, ini adalah kepastian buat kita. Kemudian pasti ini ya, tadi ditawarkan pasti lebih tinggi dari bunga deposito teman-teman ya. Nah, oke, ini kuponnya dibayar setiap bulan. Ini dapat diperdagangkan di pasar sekunder ya, antar investor domestik aja teman-teman ya. Orang luar nggak bisa teman-teman ya. Nah, kemudian kita cek ya teman-teman ya. Ini ada masa penawarannya teman-teman. Jadi masa penawarannya ini sudah berlalu, jadi kita nggak bisa beli lagi kecuali di pasar sekunder. Ya, jadi kita nggak bisa langsung beli ke pemerintah lagi karena sudah laku terjual semuanya. Nah, kita bisa membeli kalau pengen ya di pasar sekunder teman-teman ya, ke orang yang sudah punya obligasi ini. Ya, ini PPh final sudah 10% teman-teman ya. Nah, ini
ini adalah kepastian tanggal pembayaran kuponnya tanggal 15 teman-teman ya. Tadi saya sudah bilang pasti ada tanggalnya, sudah pasti. Ya, kemudian ini ada minimum holding period. Jadi kalau mau jual beli minimal harus sudah pegang 1 tahun teman-teman ya. Tanggal 15 April ini baru bisa diperjualbelikan. Dan ini bunganya adalah 4,9% per tahun. Nah, terus belinya bisa di mana saja teman-teman ya. Nih teman-teman ya. Jadi ada mitra distribusi ya, teman-teman tinggal klik logo ini ya. Ini banyak sekali ya mitra distribusi yang bisa menjual atau kita mau beli di mana, di Bank Mandiri, Bibit, Mandiri Sekuritas ya, ini banyak sekali teman-teman bisa cek sendiri teman-teman ya. Kemudian kita cek ambil contoh yang kedua teman-teman ya, yaitu yang SBR. Nah ini SBR ini masa penawarannya baru bulan ini teman-teman ya, baru 4 hari yang lalu ditutup ya, jadi teman-teman sudah nggak bisa beli lagi SBR Ori. Ini apa? Ini minimum pembelian 1 juta juga. Dan kalau yang ini fasilitasnya adalah early redemption, beda dengan yang tadi. Kalau tadi kan bisa dijual beli di pasar sekunder, kalau ini bisa early redemption teman-teman ya, sama dijamin negara dan tenornya lebih pendek nih, 2 tahun ya. Kita cek nah ini bunganya teman-teman ya, bunganya adalah 5,50 per tahun ya, mengambang, artinya besaran kuponnya itu disesuaikan dengan perubahan BI 7 day reverse ya setiap 3 bulan sekali teman-teman ya. Dan ini ada kupon minimal ya, jadi kupon minimal itu adalah tingkat kupon pertama yang ditetapkan akan menjadi kupon minimal yang berlaku sampai dengan jatuh tempo. Jadi misalnya BI 7 day reverse-nya turun sampai di bawah 5,5% ya, kita tetap menerima 5,5% seperti yang sudah dicontohkan ya. Dan ini bisa early redemption teman-teman ya. SBR 011 ini tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, tapi memiliki fasilitas early redemption ya. Ya itu teman-teman ya, kita bisa early redemption 50% dari total kepemilikan investor. Jadi kalau kita minjemin 100 juta, kita bisa early redemption atau mau narik uang kita separuh bisa teman-teman tengah jalan ya. Ini juga sama, ada masa penawarannya, kemudian ada kuponnya tanggal 10 ya. Kalau tadi kan tanggal 15 teman-teman, yang ini tanggal 10, jadi beda-beda tiap ya. Dan ini ada periode untuk menyampaikan early redemption atau pencairan lebih awal teman-teman ya, itu tanggal 26 Juli 2023 sampai 4 Juli. Jadi ada periodenya, kita nggak bisa sembarangan mencairkan teman-teman ya. Dan sama ininya sama teman-teman ya, distribusinya selalu sama, teman-teman tinggal cek aja, hubungi ke masing-masing mitra distribusi yang sudah punya. Nah tinggal nanti diarahkan oleh mereka teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan mengenai obligasi teman-teman. Jika ada pertanyaan silakan teman-teman chat di kolom komen, dan dukung channel ini teman-teman supaya bisa berkembang terus dan memberikan informasi yang tentunya kami harap bisa bermanfaat untuk hidup teman-teman naik level teman-teman ya. Subscribe channel ini, like dan bagikan ke teman-teman. Sampai jumpa di video kami yang berikutnya. Terima kasih.